Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Bagaimana keadaan Anda semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu Ibu telah memberitahu Ananda apa materi kita pada minggu ini. Sebelumnya Ibu ambil absen dulu ya. Muharani, Bu. Nurma Yunita, Widya Wahyuni, Bu. Alhamdulillah kita semuanya hadir pada pertemuan hari ini. Baiklah, materi kita yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu pelaku ekonomi. Ada yang tahu nggak apa itu maksud dari pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi yaitu orang, pribadi, atau lembaga-lembaga yang terlibat atau terkait di dalam kegiatan produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Pelaku ekonomi tersebut ada 4, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah dan luar negeri. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, konsumen, dan pemerintah. Baik, materi yang pertama yaitu rumah tangga produsen. Produsen itu yang seperti yang telah kita ketahui, yaitu mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi yang akan siap dikonsumsi. Dalam kegiatan memproduksi ini akan menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini ada 3 peran dari rumah tangga produsen. Yang pertama yaitu memproduksi dan menjual bahan baku. Yang kedua, penggunaan faktor ekonomi, dan yang ketiga, agen pembangunan. Yang pertama yaitu memproduksi dan menjual bahan baku. Maksud dari memproduksi dan menjual bahan baku tersebut yaitu rumah tangga produsen ini memproduksi bahan baku menjadi bahan setengah jadi, lalu mengubahnya lagi menjadi barang siap untuk dikonsumsi, dan barang tersebut siap dijual kepada konsumen. Yang kedua yaitu pengguna faktor ekonomi. Di dalam melakukan produksi, tentu produsen memerlukan faktor-faktor ekonomi. Ada yang tahu nggak apa saja faktor-faktor ekonomi? Faktor ekonomi itu yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Dalam melakukan produksi tentu memerlukan bahan baku yang bisa berasal dari alam dan memerlukan manusia sebagai tenaga kerja untuk memproduksi barang tersebut. Yang ketiga yaitu agen pembangunan. Di dalam memproduksi tentu membutuhkan banyak hal seperti faktor ekonomi tersebut. Contohnya saja tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam kegiatan produsen itu cukup banyak, sehingga akan terjadi pembangunan bagi masyarakat karena masyarakat akan bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa, sehingga perekonomian masyarakat tersebut juga akan meningkat karena adanya gaji atau upah. Selanjutnya, pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga konsumen. Maksud dari rumah tangga konsumen itu adalah pihak atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Peran dari rumah tangga konsumen itu yang pertama
atau mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen tadi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, sebagai pemasok faktor ekonomi. Rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor ekonomi yang akan dibutuhkan oleh produsen, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, seperti sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Dan selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah ini melakukan kegiatan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan publik, yaitu sebuah negara. Perannya yaitu yang pertama mengkonsumsi. Mengkonsumsi ini pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang digunakan untuk misalnya seperti fasilitas-fasilitas umum. Yang kedua yaitu produsen. Pemerintah ini melakukan produsen seperti Pertamina itu kan milik negara. Jadi pemerintah menyediakan minyak atau bahan bakar untuk dikonsumsi oleh konsumen dan produsen. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur. Sebagai pengatur ini pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan lancar. Dan terakhir yaitu sebagai agen pembangunan. Pemerintah ini tentu memiliki visi atau misi untuk melakukan pembangunan terhadap negaranya agar bisa berkembang dan lebih maju. Baiklah, itulah penjelasan dari 3 pelaku ekonomi. Baiklah, dari penjelasan tadi, apakah ada dari Anda semua yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan bertanya kepada Anda semua, yaitu ada rumah tangga konsumen. Tadi kan rumah tangga konsumen menyediakan faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen tadi, apa imbalan yang didapat oleh rumah tangga konsumen? Ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Silakan tadi. Yang pertama imbalannya adalah sewa, laba, upah, dan bunga. Benar ya? Jawaban dari Lani yang didapat itu ada sewa, upah, laba, dan bunga. Baiklah, dari 3 materi ini itu ada hubungannya masing-masing. Ada hubungannya itu perekonomian disebut dengan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Baiklah, Ibu akan membagi Anda semua menjadi 3 kelompok yang akan membahas perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ibu berikan waktu kira-kira 15 menit. 15 menit. Jadi mulai dari sekarang, silakan. Kelompoknya udah dibagi ya, Bu. Silakan berdiskusi. Baiklah, waktunya habis ya untuk diskusi. Untuk menghemat waktu, Ibu akan meminta dari kelompok yang membahas perekonomian 2 sektor untuk menjelaskan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok perekonomian 2 sektor akan menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini, rumah perekonomian 2 sektor merupakan hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dilihat dari aliran 1, rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi dari yang disediakan oleh rumah tangga konsumen dan memberikan gaji, upah, sewa, dan bunga sebagai imbalannya ke rumah tangga konsumen. Dilihat dari aliran 2, rumah tangga konsumen melakukan kegiatan konsumsi terhadap produk yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen dengan mengeluarkan uang sebagai pembelinya.
Baiklah, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan aplaus untuk kelompok. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok mengenai perekonomian dua sektor. Apakah ada pertanyaan dari anda semua? Baiklah, hanya itu ya pembahasan materi kita pada minggu kali ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu terdapat empat rumah tangga, empat pelaku ekonomi yang ada di dalam kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, konsumen, pemerintah, dan luar negeri. Tapi yang kita bahas cuma 3. Rumah tangga pelaku ekonomi ini memiliki hubungan antara semuanya karena saling ketergantungan. Baiklah, hanya itu pertemuan kita pada minggu ini. Kalau ada yang kurang atau yang kurang pas, minggu besok boleh ditanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.